Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, berjumpa kembali bersama saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada Anda memahami karakteristik populasi dan sampel. Penasaran? Jangan kemana-mana, watch our video. Baik, sebelum saya mulai materinya, alangkah baiknya dari sekarang subscribe channel Arena Statistik. Kalau sudah, mari kita mulai materinya. Memahami karakteristik populasi dan sampel. Populasi merupakan kumpulan dari semua subjek atau objek, bisa berupa orang, bisa berupa benda, binatang, dan lain sebagainya yang menjadi pusat perhatian atau yang diamati atau yang kita teliti. Itu adalah populasi. Jadi semua subjek atau objek yang kita teliti. Sementara sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili secara keseluruhan sifat dan karakteristik populasi. So, sampel memiliki sifat atau karakteristik yang sama dengan sifat atau karakteristik dari populasinya. Saya berikan contoh dari gambar ini. Saya punya 3 warna, merah, biru, dan abu-abu. Maka 3 warna ini yang menjadi populasinya. Sehingga sampelnya juga harus ada yang berwarna merah, berwarna biru, atau abu-abu. Sehingga bisa mewakili populasinya, bisa merepresentasikan populasinya. Saya berikan contoh, seorang peneliti ingin mengetahui kepuasan pasien COVID-19 terhadap pelayanan rumah sakit Arena Hospital. Maka yang menjadi populasi dalam kasus ini adalah seluruh pasien COVID-19 di Arena Hospital. Misalkan semua pasiennya adalah berjumlah 80 pasien, maka sampelnya adalah 50 pasien COVID-19 di Arena Hospital. Misalkan populasinya 50 pasien COVID-19 di Arena Hospital, maka sampelnya bisa juga 50 pasien COVID-19 di Arena Hospital. Sehingga sifat atau karakteristik dari sampel harus sama dengan sifat atau karakteristik dari populasi. Filosofi dari populasi dan sampel berasal dari bidang atau studi tentang himpunan dan logika. Kalau kita dulu pernah SMA belajar himpunan dan logika, maka materi tersebut atau ilmu tersebut merupakan dasar dari konsep populasi dan sampel. Kita coba bahas. S adalah himpunan semesta, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan. Misal kita punya 10 himpunan, maka 10 himpunan itu disebut dengan semesta. Himpunan mana yang akan kita amati? Himpunan mana yang akan kita amati? Maka itu adalah himpunan A. Himpunan yang anggotanya merupakan subjek atau objek yang kita amati. Setelah tadi ada 10, berarti ada himpunan A, B, C, D, dan sampai J. Maka kita ambil himpunan A saja. Himpunan A yang akan kita teliti, maka himpunan A itulah yang disebut dengan populasi. Kemudian ada himpunan bagian, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan bagian dari anggota himpunan A. Inilah yang disebut dengan sampel. Maka sampel itu berasal dari populasi.
sifat karakteristik sampel harus sama dengan sifat dan karakteristik dari populasi. Ada juga himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Saya misalkan ingin meneliti pasien COVID-19 laki-laki dan perempuan. Jadi semua jenis kelamin kita ambil. Tidak ada karakteristik tertentu, kita hanya meneliti semua pasien COVID-19, sehingga tidak ada himpunan yang kosong karena kita ambil semuanya. Berikutnya, sesuatu yang sama konsepnya, ada himpunan semesta, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan. Ada himpunan A atau yang disebut dengan populasi, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan subjek atau objek yang kita teliti. Ada himpunan bagian atau yang disebut dengan sampel, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan bagian dari anggota himpunan A. Nah, ini saya misalkan himpunan A, yaitu lingkaran berwarna biru, lingkaran besar yang berwarna biru, karena di luar ada lingkaran kecil, gitu ya. Lingkaran besar yang berwarna biru. Maka sampelnya adalah lingkaran besar yang berwarna biru, yang jumlahnya bisa sama dengan populasi atau bisa lebih sedikit dari populasi. Kemudian ada himpunan komplement, yaitu himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan A. Nah, maka di luar dari lingkaran besar berwarna biru itu adalah himpunan komplement. Saya misalkan tadi pasien COVID-19, yang ingin saya teliti adalah pasien wanita yang terkena COVID-19. Maka populasinya adalah pasien wanita yang terkena COVID-19. Sampelnya adalah pasien wanita yang terkena COVID-19. Sementara himpunan komplementnya adalah pasien laki-laki yang terkena COVID-19. Pasien laki-laki tidak kita teliti. Yang kita teliti adalah pasien wanita yang terkena COVID-19. Jadi hati-hati dalam merumuskan populasi. Jenis populasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah populasi target, yaitu populasi yang telah direncanakan oleh peneliti di dalam penelitiannya. Jadi yang kita tulis di dalam proposal penelitian kita itu adalah populasi target. Populasi target terbagi menjadi dua, populasi yang jumlahnya diketahui pasti dan populasi yang jumlahnya tidak diketahui pasti. Tentunya kalau populasi yang jumlahnya diketahui pasti, kita bisa menentukan berapa besar sampelnya atau berapa banyak sampelnya. Sementara populasi yang tidak diketahui pasti, apakah kita bisa menentukan berapa banyak sampelnya? So, tidak mudah kita menentukan berapa banyak sampelnya, karena kita tidak bisa mengetahui jumlah populasinya. Oleh karena itu, ada jenis populasi yang kedua yang disebut dengan populasi akses, yaitu subjek atau objek yang dapat dipertimbangkan untuk memastikan jumlah sampel minimal apabila populasi targetnya tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Saya berikan contoh begini. Saya ingin meneliti mahasiswa yang menggunakan HP merek Arena. Saya ingin mengetahui tingkat kepuasan dari mahasiswa tersebut terhadap HP Arena di Universitas Arena misalkan. HP-nya namanya Arena, universitasnya juga namanya Arena. Nah, apakah bisa kita menentukan jumlah mahasiswa di Universitas Arena yang menggunakan HP merek Arena? Tidak semua mahasiswa menggunakan HP merek Arena. Ada yang menggunakan HP merek S, ada HP merek O, ada yang menggunakan HP merek V, ada yang menggunakan HP merek A, dan sebagainya.
Sehingga jumlah mahasiswa yang menggunakan HP merek Arena tidak diketahui pasti. Sehingga kita bisa menggunakan populasi akses. Populasi aksesnya siapa? Yang tentunya jumlahnya lebih besar dari populasi targetnya. Populasi akses jumlahnya lebih besar daripada mahasiswa Universitas Arena yang menggunakan HP merek Arena. So, siapa populasi aksesnya? Populasi aksesnya dalam kasus ini adalah semua mahasiswa di Universitas Arena menjadi populasi akses. Misal populasi akses, populasi mahasiswa yang menggunakan HP merek Arena tadi tidak diketahui, tetapi mahasiswa di Universitas Arena diketahui jumlahnya sebesar 100.000. Maka 100.000 ini yang menjadi populasi dalam penelitian kita. Jumlahnya saja, populasi targetnya tetap, yaitu mahasiswa Universitas Arena yang menggunakan HP merek Arena. Tetapi populasi aksesnya sebesar 100.000, ini yang kita gunakan dalam perhitungan sampel minimal. Sehingga bisa kita ketahui jumlah sampelnya berapa. Ada istilah dalam sampling tentunya berkaitan dengan populasi, yaitu sampling unit. Yang pertama adalah unit terkecil pada populasi yang akan diambil sebagai sampel. Bisa jadi benda, individu, kelompok, organisasi, wilayah, waktu, kemudian hewan, tanaman, dan lain sebagainya. Ada istilah sampling frame, yaitu semua karakteristik populasi yang akan diteliti. Di awal tadi saya mengatakan hati-hati dalam merumuskan populasi. Nah, untuk merumuskan populasi, Anda harus bisa membuat sampling frame atau kerangka sampling. Bagaimana caranya? Kita ikuti contoh berikut. SMA Arena ingin meneliti tentang persepsi murid perempuan kelas 3 tentang soal matematika dalam Olimpiade Sains Nasional. Maka karakteristik dari kasus ini, karakteristik populasi dari kasus ini adalah yang pertama, murid perempuan, kemudian sekolah di SMA Arena kelas 3, dan mengikuti OSN, Olimpiade Sains Nasional, pelajaran matematika. Itu adalah populasinya, itu adalah karakteristik dari populasi itu. Maka karakteristik ini adalah sampling frame atau kerangka sampling. Nah, selanjutnya baru bisa kita tentukan sampelnya. Siapa sampelnya? Kalau populasinya adalah murid perempuan, sekolah di SMA Arena kelas 3, mengikuti OSN mata pelajaran matematika, maka sampelnya memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya, yaitu murid perempuan, sekolah di SMA Arena kelas 3, mengikuti OSN mata pelajaran matematika. Sehingga karakteristik sampel harus sama dengan karakteristik populasinya. Contoh yang kedua, peneliti ingin meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2015 sampai 2015. Maka kita membuat sampling frame, kita tentukan karakteristiknya, siapa yang akan kita teliti. Yang akan kita teliti ternyata perusahaan manufaktur sektor perbankan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap, terpublikasi di BI 2015 sampai 2019, tidak mengalami delisting selama tahun tersebut, membagikan dividen secara berturut-turut, memiliki profitabilitas minimal 100 miliar rupiah. Karakteristik ini adalah karakteristik populasi kita. Lalu siapa sampel penelitian kita? Sampel penelitian kita tentunya sama seperti karakteristik populasinya, yaitu perusahaan manufaktur sektor perbankan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap, kemudian terpublikasi di BI 2015 sampai 19, tidak mengalami delisting selama tahun tersebut,
membagikan dividen secara berturut-turut dan memiliki profitabilitas minimal 100 miliar rupiah. Artinya, karakteristik sampel harus sama dengan karakteristik populasinya. Kemudian, dalam mengambil sampel ada istilah sensus dan sampling. Sensus yaitu menggunakan semua anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Menggunakan semua anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, nama lain dari sensus ini adalah sampling jenuh. Kalau kita lihat populasinya ada lingkaran berwarna abu-abu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ke-6 populasi ini kita jadikan sebagai sampel. Kita gunakan semua populasi untuk dijadikan sampel. Populasinya 50, sampelnya juga 50. Populasinya 100, sampelnya juga 100. Kita bisa menggunakan sensus apabila populasi kita cukup kecil. Kecilnya berapa? Di bawah 100 itu termasuk kecil. Kalau menurut saya di bawah 150 itu termasuk kecil. Kita bisa menggunakan 150 untuk kita jadikan sebagai sampel. Yang kedua ada sampling, yaitu cara menentukan sebagian anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Kalau sensus semua populasi jadi sampel, kalau sampling sebagian populasi jadi sampel. Saya berikan contoh, populasi saya ada 6, lingkaran berwarna abu-abu, maka saya ambil 3, saya jadikan sebagai sampel, di mana 3 itu adalah anggota dari populasi. Populasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya ambil 2, 5, 6. Nah, 2, 5, 6 itu adalah bagian dari populasi, anggota dari populasi. Sebagian anggota populasi merupakan sampel. Baik, peneliti sahabat arena, dalam kita mengambil sampel atau melakukan sampling tentunya tidak bisa 100% benar. Karena sampling kita hanya mengambil sebagian sampel untuk kita mengambil sebagian populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Maka tentunya ada yang namanya kesalahan sampling atau kesalahan dalam pengambilan sampel. Ada 2 kesalahan dalam pengambilan sampel, yaitu sampling error dan non-sampling error. Sampling error adalah kesalahan yang berkaitan dengan keterbatasan jumlah sampelnya, keterbatasan jumlah respondennya. Sementara non-sampling error adalah kesalahan yang tidak berkaitan dengan jumlah sampel atau responden. Apa saja non-sampling error? Di antaranya adalah instrumen yang terlalu banyak, kemudian instrumen yang tidak relevan dengan variabelnya, isi instrumen yang tersebar secara acak atau random. Ini adalah non-sampling error. Teknik penentuan jumlah sampel di antaranya adalah kita bisa menggunakan Ishak-Michael. Kita bisa hitung menggunakan rumus atau kita bisa memanfaatkan tabel dari Ishak-Michael. Dan Ishak-Michael ini tentunya cenderung mirip dengan Cauchy-Morgan. Kita bisa menghitung menggunakan rumus atau kita bisa memanfaatkan tabel yang sudah ada. Kalau kita ingin praktis, mudah, cepat, gunakan saja tabelnya. Tapi kalau kita ingin sesuatu yang menantang, maka silakan hitung secara manual jumlah sampel minimalnya. Kemudian ada estimasi proporsi, yaitu jumlah populasi yang diketahui. Ada juga estimasi proporsi yang jumlah populasinya tidak diketahui. Berikutnya ada rumus Slovin atau rumus Yamani. Nah, ini adalah teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian kita. Tapi yang perlu Anda pahami adalah perhitungan sampel yang sebenarnya merupakan perhitungan sampel minimal. Sampel yang Anda hitung adalah sampel minimal.
Sampel minimal maksudnya bagaimana? Sampel minimal kurang dari sampel itu tidak representatif atau kurang representatif, tetapi lebih dari sampel tersebut semakin representatif. Misal sampelnya yang sudah kita hitung sebanyak 100, maka kurang dari 100 kurang representatif, tetapi lebih dari 100 hasil analisis Anda semakin merepresentasikan populasinya. Karena sampel yang kita hitung kita harapkan bisa merepresentasikan populasinya. So, semakin besar sampel akan semakin merepresentasikan populasinya. Baik peneliti sahabat Arena, itu yang bisa saya bagikan kepada Anda sementara. Tentunya akan ada kelanjutan dari materi ini. Jangan lewatkan materi tersebut. Pastikan Anda memahami materi yang saat ini saya bagikan kepada Anda. Apabila Anda memiliki request, Anda bisa ketikkan di kolom komentar. Sehingga ke depan saya bisa merealisasikan request dari Anda. Apabila materi ini, video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, komen, dan share kepada rekan Anda sebanyak-banyaknya agar materi ini, video ini bisa lebih bermanfaat dan tentunya berkah bagi saya maupun bagi Anda. Jangan lupa subscribe channel Arena Statistik dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa mempelajari materi dari kami yang tentunya lebih bermanfaat. Saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.